Selamat datang di channel YouTube Suhu Baterai. Yang kemarin kan kita sudah coba waktu standar ya, masih kontrolernya masih standar. Nah, yang ini yang sudah terpasang ini adalah controller yang MOSFET-nya sudah diganti ya. Hanya MOSFET saja ya, MOSFET-nya diganti. Nanti saya tunjukkan MOSFET-nya ya. Tipenya 028 N08. Nyalakan, kita tes speed-nya 455 ya, 455 ya. Jadi ada kenaikan ya, hanya diganti ininya, MOSFET-nya. Torsinya juga kerasa lebih tinggi ya. Kita kembalikan lagi, kita coba ya, kita bandingin dengan controller yang masih standar ya. Ini ya, sudah kita ganti controllernya yang kemarin yang masih standar ya, masih MOSFET-nya masih bawaan ya. Ini kita tes ya, kita tes speednya, kita nyalain, kita tes speednya ya, 445, beda ya. Ini juga tarikannya kurang ya, tadi 450 lebih ya, 450 lebih. Jadi ada penambahan torsi, pertama ada penambahan torsi, kedua ada penambahan speed ya, meskipun sedikit. Nah, nanti kita bedakan itu, nanti kita bedakan kalau kita pakai yang lebih tegangannya lebih besar, itu nanti bedanya lebih besar lagi. Ini kita bandingin juga ya dengan dengan controller yang besar ya. Kita bandingin dengan controller yang besar yang masih standar ya, masih standar. Tapi ini MOSFET-nya 12 ya. RDS on-nya itu 10 ya, dari datasheet itu 10. Jadi kalau di paralel gini jadi 12 kan di paralel berarti. Di paralel jadi 5 miliohm. Nah, kita lihat efeknya. Tapi di sini dia RSAN-nya double 3. Jadi dia menang di RSAN-nya. RSAN-nya double 3, dia lebih kecil. Berarti di paralel 3 ya. Jadi sepertiganya RSAN-nya yang aslinya. Nah, jadi kalau mau dihitung-hitung ya mungkin hampir sama dengan yang modifan ya. Nah, kita ukur ya kecepatannya ya. Ya, 444 ya, 443 ya. Nggak beda jauh dengan yang masih standar yang 6, MOSFET 6 ya. Tapi ini kerasa torsinya bedanya di torsinya beda. Karena kenapa? RSAN-nya kecil, kemudian juga RDS on-nya dia 10 di paralel 2. MOSFET-nya karena 12, makanya di paralel kan, jadi ini kan kecil, jadi kerasa torsinya. Jadi torsinya itu kelihatan, tenaganya kelihatan ya, itu bedanya di situ ya. Tapi speednya tetap boleh dibilang nggak beda jauh. Tapi kalau beda sama yang kita utak-atik tadi, nah kalau kita utak-atik tadi ini yang RDS on-nya 2,8 miliohm, itu speednya jauh, 450-an ya, 450-an ya. Nah, ini untuk baterai 36 volt. Apa yang terjadi kalau kita naikkan ini baterainya ya? Kita pakai yang 16 volt kali 3 ya, yang 48 volt. Nanti kita coba ya. Ini ya. Ini isinya 3 aki 16 voltan ya. Nah, kita ukur ya. Ini berapa ya? Kita ukur ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini tegangannya 52,2 ya. Nah, yang tadi yang kita pakai itu 41,5 ya. Ya, jadi ini 36, yang ini 48. Nah, itu seperti itu ya. Yang kita coba ya speednya ya. 546 ya. 546 ya. 547 ya. 547. Ya, pakai controller yang besar ini 547, seperti tadi teman-teman bisa lihat 547. Kita tukar dengan yang kita sudah modif ya. Kita ganti kontrol yang sudah kita rubah MOSFET-nya. Kita lihat speednya berapa ya. 550, 551. Lebih kenceng ya. Jadi terbukti ya bahwa penggantian MOSFET dengan RDS on yang lebih kecil itu meningkatkan torsi, meningkatkan torsi, otomatis juga speednya ada nambah dikit. Semakin beda tegangannya, semakin sumbernya semakin beda, nanti perbedaannya semakin jauh. Itu seperti itu ya. Nah, ini
kan motor BLDC-nya ini 36 volt. Nah, kita kasih yang ini 48 volt ya. 48 volt 16 volt kali 3. Karena kita pakai baterai yang 16 volt kali 3. Jadi 48 ya. Nah, itu seperti itu ya, 48 volt. Jadi, teman-teman, ini kan membuktikan bahwa penggantian MOSFET bisa meningkatkan efisiensi dan kinerja dari satu motor BLDC ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti, dioprek ya, itu harap mengganti yang mele yang RDS on-nya kecil, C-nya juga yang kecil, yang lebih kecil gitu. Itu seperti itu ya. Ini MOSFET asalnya ini ya 7075 ya, IZ ya. Nah, ini bawaannya. Nah, kita ganti dengan 028N08N ya. Ya, ini serinya IPP kalau nggak salah. IPP ya. Teman-teman bisa lihat datasheetnya di sini. Ini RDS on-nya 2,8 miliohm. Sedangkan yang ini RDS on-nya 11. Itu seperti itu. Meskipun ini dia pakai double, pakai 2. Kalau di paralel kan masih 5 ya. Kita ngomong 10 aja, di paralel masih 5. Jadi ini 5 miliohm. Yang ini yang sudah saya ganti dengan 028, ini sudah 2,8 miliohm. Jadi sudah kecil sendiri, lebih kecil daripada ini. Nah, tadi kan speednya kan terbukti ya. Kita pakai yang ini dan pakai yang ini beda 10 ya, RPM-nya beda 10 ya, 540 lebih, ini 550 lebih. Ya, jadi beda 10 RPM. Itu pada tegangan 42 volt. Sedangkan ini kan masih original tadi itu. Nah, speednya kan lebih lambat lagi, dia lebih kecil lagi, 400 berapa. Kita belum coba yang ke 42 volt, tapi kan yang tadi yang awal pertama kali kan kita coba kan bandingin antara yang ini yang 12 sama yang ini. Nah, kurang lebih sama, tapi masih menengan yang ini ya, speednya lebih kencengan, RPM-nya lebih kencengan ini gitu. Ini RDS on-nya 10. Ini RDS on-nya 5. Kebantu dengan RSAN-nya di paralel 3, jadi lebih kecil, lebih bagus dari yang ini. Tapi begitu diketemukan dengan yang ini, yang kita ganti MOSFET-nya dengan RDS on-nya 2,8, itu menangan yang ini. Nah, jadi membuktikan bahwa RDS on ini perlu yang sangat kecil. Cuman kita juga harus lihat kapasitas transfernya itu berapa. Itu jangan terlalu besar juga, maksimal ya 2000 lah, 2000 berapa gitu ya, PF ya, picofarad ya. Kalau terlalu besar itu rugi-rugi juga, nanti jadi panas. Penggantian MOSFET itu berpengaruh dengan torsi, kedua berpengaruh juga dengan speed. Jadi teman-teman kalau mau oprek untuk ganti MOSFET, pilihlah RDS on yang kecil ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih.